Sobat Nusa, sehat selalu ya. Kembali dengan saya Monica Rahma di Grebok Toko Nusa. Saat ini saya sedang ada di Gunung Kidul, tepatnya ada di depan toko bangunan Wiono Putro Rezeki Mili nih Sobat Nusa. Di sini menjual berbagai macam material bangunan dari mulai primen hingga sanitari dan juga interior lain. Kira-kira menjual produk Nusa apa aja? Langsung grebek yuk. Halo Sobat Nusa. Halo. Ya. Halo Sahabat Nusa. Perkenalkan, nama saya Fendi. Saya dari toko Wiono Putro Rezeki Mili yang ada di Jalan Wonosari Karangmojo KM7 di Gunung Kidul, Wonosari, Yogyakarta. Oke. Ini tapi walaupun di Gunung Kidul tapi di jalan utama ya Mas, hitungnya ya Mas? Betul ya, kita di Jalan Provinsi. Jalan Provinsi. Berarti untuk Sahabat Nusa yang mau nyari Wiono Putro ini harusnya mudah ya Mas ya? Mudah, ada di Google Map. Oke, nama aja di Wiono Putro Rezeki Mili, nanti akan keluar mapnya. Oke. Ada medsosnya nih Mas buat yang kepo-kepo nih Sahabat Nusa. Oh ada di kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita juga ada YouTube di @wionoputro_rezeki_mili. Oke, berarti untuk nama medsosnya @wionoputro_rezeki_mili. Ya, gitu ya. Berarti untuk @wionoputro_rezeki_mili. Oke, amin rezeki mili Mas. Amin. Nah ini ngomong-ngomong untuk Wiono Putro Rezeki Mili ada cabang lain nggak Mas ini Mas? Untuk Wiono Putro Rezeki Mili itu ada di sini. Kalau yang satunya itu sama-sama satu manajemen, cuman itu punya adik saya ada di Bintaos, daerah Tepus, jadi dekat pantai sana. Oh dekat pantai, Iya. Gunung Kidul juga berarti ya Mas? Betul ya. Berarti untuk Sahabat Nusa di sini berarti ada satu manajemen, dua perusahaan lah. Iya. Tapi yang untuk dikelola sama Mas Fendi ada Wiono Putro Rezeki Mili. Betul. Nah Mas, untuk Wiono Putro Rezeki Mili ini buka di hari apa aja, di jam berapa aja? Nah, kita buka dari jam 7 sampai jam 4 sore setiap hari. Setiap hari? Iya. Nggak ada liburnya ya Mas? Nggak ada liburnya. Liburnya kalau mungkin libur Lebaran sama libur Tahun Baru sama 17 Agustus. Berarti ini hari-hari tertentu saja ya? Betul, ya. Oke, baik. Mas, ini Gimana Mbak? ceritakan sejarahnya berdirinya nih Mas. Ini kan terlihat luas banget, gede banget. Apakah memang dari dulu sudah seluas ini? Jadi cerita singkat Wiono Putro. Wiono Putro Rezeki Mili itu dulu dirintis oleh orang tua saya dari tahun 93. 93 ya? Nah, terus dari tahun 93 itu sebenarnya Wiono Putro itu belum bergerak di bidang bahan bangunan. Nah, tetapi perjalanan waktu kurang lebih di 95-96 itu berangsur-angsur berpindah ke bahan bangunan sampai hari ini. Oke, berarti memang transisi usaha ya Mas? Betul ya, itu transisi usaha. Awal mula usahanya sebelum bangunan apa ini Mas? Dulu itu kelontong. Oh, kelontong. Iya. Menarik Mas, dari kelontong kenapa kok tiba-tiba ke bahan bangunan? Ini ceritanya kayak gimana? Ini ceritanya itu karena percaya saja ya Mbak. Kita itu percaya. Jadi orang tua saya itu dulu itu punya sahabat baik, orang Klaten. Nah, jadi waktu orang tua saya itu masih jualan kelontong, dia sering ambil atau beli minyak, gandum di tempatnya Grosir tersebut. Nah, malah justru yang menyarankan untuk Bang, kamu pindah aja. Pindah apa? Pindah usaha. Kamu jangan meneruskan usaha kelontongnya. Gitu. Nah, kan kok aneh sekali ya kalau dipikir, padahal dia juga dilarisi bahasanya. Dilarisi, tapi kok malah menyuruh untuk beralih usaha ke usaha yang lain. Waktu itu orang tua saya juga hanya tanya, lah kenapa? Udah, yang penting kamu jangan jualan kelontong, kamu cocoknya di bahan bangunan. Oke. Ya. Awalnya kayak gitu dulu. Awalnya kayak gitu, karena Kemudian? percaya, karena itu sudah sahabat baik, ya akhirnya tanpa pikir panjang orang tua saya mulai merintis. Waktu Coba itu dulu ya. Dengan beli semen nempel kalau bahasanya di sini. Nempel semen. Piutang berarti ya Mas? Enggak,
Enggak, nempel itu kita belum dengan distributor atau belum dengan prinsipal, tapi kita Nyopet. Beli kita sendiri. beli eceran ke salah satu toko bangunan yang ada di sekitar sini. Seperti itu. Awal mulanya kayak gitu dulu. Awal mulanya seperti itu. Awal mula berarti usahanya pas material itu apa aja mas? Meliputi apa aja? Pas material waktu itu semen, besi. Kalau dulu belum ada mil gamping waktu itu. Nah, terus pasir. Oh, berarti yang Tuh. primer Betul, betul. Oke. Zaman dulu kan yang dibutuhkan kan seperti itu. Iya. Waktu itu tahun 90-an 5 lah. 95-an ya berarti ya. 95. Nah itu model awalnya apakah memang dari kelontong tadi diputer di material atau seperti apa mas? Apa model nekat nih malahan? Model nekat. Iya. Iya, itu model nekat. Karena orang tua saya waktu itu saya melihat ya. Jadi orang tua saya itu memulai dari minus. Jadi tidak memulainya dari nol, tapi dari minus. Oke. Kalau ini nolnya sekian, orang tua saya mulai dari sini, dari minus. Dari itu. Entah apa yang dilakukan orang tua saya, mungkin juga uang dari kelontong lah ini sudah mulai tak geser pelan-pelan untuk kulaan semen 5 atau semen 10, untung 500 buat kulaan lagi, ambil lagi seperti itu mbak. Jadi dulu nggak langsung nutup kelontongnya ya mas ya? Enggak, pelan-pelan tapi beransur-ansur. Kelontongnya sudah tidak ditulang ke bank-bank. Jadi memang dari awal kelontongnya pun berdirinya di jalan sini juga mas? Di sini sebenarnya ruangannya hanya ini aja mbak. Kalau nanti bisa dibuka hanya ini, nih dua kotak. Dua kotak ini? Dua kotak ini. Kelontongnya hanya dua kotak yang separuhnya kelontong, separuhnya material lah dulu. Nah, terus material juga cuma ini sama ini. Oke. Kemudian akhirnya alhamdulillah bisa merambah kayak gini ya mas ya? Iya. Nah, selain itu untuk gudang lainnya mas, selain di sini ada gudangnya di tempat lain juga? Kita gudangnya ada di jalan ini juga, di jalan Wonosari Karangmojo. KM-nya KM 7,5, jadi 500 meter dari sini. 500 meter dari sini. 500 meter dari sini di kiri jalan. Oke, tentu ya. Mas, Dari arah Wonosari. dari arah Wonosari sebelah sana berarti ya? Ya, dari arah sana Wonosari ke sana kiri jalan. kiri jalan. Oke, baik. Jadi sekitar 100 meteran mas? 500 meter. 500 meter dari, Dari sini, dari pusat, toko ini. pusat tokonya ya? Iya. Oke. Nah, mas, rintangan terberat selama usaha mas yang pernah dilalui mas, kan dari 95 berarti pernah ada masa 98, covid atau mungkin indeks ekonomi lah kayak sekarang itu kayak gimana mas? Ada yang Kalau rintangan terberatnya itu karena masa transisi. Waktu itu saya masa transisi dari orang tua ke ke saya. Jadi transisi itu biasanya orang tua saya itu memulai dari dia masih muda dan ada karyawan-karyawan mungkin ya Mbak ya, dari zamannya orang tua saya. Nah, terus biasanya beralih ke saya itu kok ada kebijakan, dulu bapak gini, Mas Fendi gini, kok beda gitu. Itu salah satu rintangan kami di dalam mengembangkan SDM. Kalau di rintangan terberat lagi kalau di luar SDM mungkin pasar mungkin mas? Iya, kondisi pasar yang mungkin akhir-akhir up and down ya ini ya. Tetapi apapun itu kita tetap harus menghadapi dengan positif. Berarti yakin ya mas bakal jalan usahanya? Karena apapun itu kita itu hanya bisa mengusahakan. Kita harus tetap jalan, kita harus mengusahakan, kita harus senang, kita harus positif. Oke. Intinya itu, kita nggak boleh, kalau saya sebagai nahkoda itu saya harus menjadi orang yang tenang menghadapi sesuatu. Gitu. Karena apa? Kalau saya tidak tenang, teman-teman yang ada di sekitar saya, Pak, pasti juga tidak akan tenang. Dan itu akan mengganggu semuanya, ritme semua. Nggak kondusif ya mas? Nggak kondusif. Jadi apapun itu dengan pasar yang waktu itu COVID, sempat lockdown, itu saya harus memutuskan dengan tenang. Tidak boleh kemerungsung, tetapi saya harus tenang, saya harus positif dan harus mencari sesuatu yang solutif. Gitu. Baik mas. Nah mas, prosesnya tadi kan panjang dan Mas Fendi selalu mau belajar nih, termasuk terkait SDM. Nah, karyawan-karyawan yang dari Bapak dulu tuh masih ada yang kerja sampai sekarang? Masih mas? Masih. Jadi sebenarnya
dari Wiono Putra Rezeki ini juga sebagai bentuk rezeki untuk teman-teman juga yang nyari rezeki ya Mas ya? Iya, masih sampai hari ini masih. Dari saya kecil, saya SD, saya diantar, kalau dulu saya sekolah itu diantar bareng kendaraan, bareng truk. Oh, naik truk. Naik truk saya itu. Nah, itu dulu. Tapi kalau saya sekolah waktu itu saya bareng truk. Nah, itu sampai hari ini masih. Nah, mereka pun berarti memang nyaman ya Mas di sini berarti untuk lingkungannya juga. Nanti ditanyakan langsung Oh, saja. ya. Nanti kalau saya bilang nyaman, Enggak. nanti Mbak Monik iya. tanya langsung nanti kira-kira seperti apa. Teman-temannya. Boleh. Oke. Nah, Mas, mungkin untuk jedanya ini Mas Fendi bisa promosi dulu ke Sahabat Nusa nih Mas. Oh ya. Untuk produk-produk apa aja yang dijual di sini, atau mungkin bisa cari di medsos, atau mungkin bisa kontak di mana? Oh ya. Monggo silakan Mas Fendi. Oke, halo sahabat Nusa yang ada di daerah Gunung Kidul dan sekitarnya. Kalau mau cari bahan bangunan dari mulai fondasi sampai finishing atau bisa sampai ke interior, bisa main ke toko kami di toko Wiono Putra Rezeki Mili ya, di Jalan Wonosari Karangmojo KM7. Ikuti juga di Sosial media sosial kami di Instagram, bisa follow, atau TikTok bisa follow juga. Ada juga YouTube kami di nantinya di @wionoputrarezekimili. Jadi subscribe juga ya. Oke. Nah, nanti untuk harga dan kualitas kita akan menjelaskan ke Customer. Bapak Ibu semuanya, ke customer kami, ke sobat BPRM semuanya, untuk memberikan informasi yang terbaik. Jadi nanti silahkan dipilih sesuai dengan apa yang dicari. Gitu. Oke. Nah Mas, kelebihan Wiono Putra Rezeki Mili dibandingkan toko-toko material atau kompetitor nih Mas, kelebihannya apa? Kelebihannya Wiono Putra Rezeki Mili ini lebih berkualitas, Oke. lebih hemat. Lebih berkualitas, berarti produknya oke, harganya terjangkau. Iya, karena yang berkualitas itu pasti akan lebih hemat di akhirnya. Oke, karena mungkin perawatannya. Iya, perawatannya, umurnya, itu. Karena itu yang pertama. Yang kedua, kita itu melayani customer kami dengan sepenuh hati. Jadi bisa juga nanti konsumen-konsumen sahabat Nusa dimanapun berada, kalau mau tanya-tanya seputar produk bisa kontak kami. Jadi kita WA-nya Mas, WA-nya. WA-nya bisa di 081 215 521 888. Itu nomor saya langsung. Kita bisa langsung kontak ya Mas? Bisa langsung kontak saya. Nanti kalau di nomor toko nanti ada di Instagram, itu ada nomor tokonya. Oke, berarti memang untuk cari informasi terkait Wiono Putra Rezeki Mili, sahabat Nusa nggak perlu khawatir karena di sini sudah mengikuti perkembangan zaman ya Mas. Oh iya, Di harus. internet sudah ada, search di search aja langsung bisa ketemu berarti ya Mas. Iya, jelas. Oke. Nah Mas, ini berarti kan awal mula jualan kan material primer atau mungkin pokok, pondasi-pondasi untuk bangun rumah biasa. Kemudian merambat ke dekoratif ya Mas ya. Iya. Nah, mulai jual produk Nusa sendiri di tahun berapa? Saya mulai jual produk Nusa itu kurang lebih di tahun 2016. 2016. Berarti udah sekitar 10 tahun. 10 tahun. Udah 10 tahun. Iya. 2 kali lustrum. Iya, benar. Nah, Mas, awal mula ngambil produk Nusa itu apa? Nusa Base kah? Atau Nusa Board kah? Atau Nusa Wood kah? Nusa Base. Nusa Base, berarti Iya. jualannya untuk atap ya Mas ya? Untuk atap. Itu dulu awal pertama ambil di gelombang berapa Mas? Gelombang sedang, besar, kecil? Yang besar Mbak. Yang sedang. Yang sedang. Yang itu. Gelombang yang kecil ya itu ya. Ada yang kecil juga? Yang kecil. Oke, berarti ada yang 9, kemudian 14 juga ada. Yang 9 sama 14 ya. Yang 9 sama 14. Oh, berarti kemudian setelah ambil Nusa Base, mulai ambil kayak Nusa Board juga nggak Mas? Nusa Board ambil. Ketebalan berapa? Yang sering laku di sini yang fast movingnya itu yang ketebalan 3,5. Oh, berarti untuk plafon. Untuk plafon itu yang paling cepat paling dari cepat. laku. Tapi selain itu untuk ukuran ketebalan ada ukuran lain nggak Mas? Ketebalan kita pernah jual sampai ke 8 mili. 8 mili Mas. Jadi, Oke. tapi kalau
teman-teman atau sahabat Nusa mau cari yang ukuran ketebalan berapa aja bisa kita layani sih. Berarti memang bisa menerima kalau memang ada permintaan ukuran berbeda-beda, di sini Bisa. tidak stop, Ya. bisa tetap di PO kan ya Mas ya? Bisa. Oke, berarti untuk sahabat Nusa nggak perlu khawatir mau nyari apa aja di sini berarti bisa Mas. Nah. Baik, selain itu ada produk Nusa Wood nggak Mas? Lisplang itulah kenalnya lah. Wood ada. Yang polos kah atau yang motif? Yang motif Mbak. Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya ada. Untuk Polos motifnya? ada, motif ada. Untuk motifnya ada 2 motif nih Mas. Yang motif apa? Akasia atau teak? Yang akasia. Yang akasia. Ya. Nah, ini sekarang juga ada produk dari Wall Expose Mas. Udah tahu belum? Oh ini. Yang kayak itu loh. Malah baru Expose. tahu aku ini. Ini ada expose Oh, semen. ha-ha. Jadi kayaknya kayak industrial. Ditempel ya. Ditempel dinding ya. Kafe-kafe gitulah kayak gitu. Boleh itu nanti bisa ini Mbak. Karena saya suka otak-atik kira-kira cocoknya kasih apa. Oke. Itu malah saya juga jadi senang meskipun saya orang teknik ya. Tapi saya akhirnya mencintai. Interior indah tadi Mas ya. Iya. Untuk kayak kerawangan gitu juga jual nggak Mas? Apa Mbak? Kerawangan. Ada Nusa Kerawangan Mas. Jadi yang modelnya kayak tembus itu loh Mas. Ada ukir-ukiran Oh, tembus. belum. Nah, biasanya kayak untuk fasad-fasad berulang kayak. Belum Mbak. Oke, jadi kalau melayani juga tidak Mas kalau misalnya Kalau ada yang butuh, selama di Nusa itu ada dan masih jual, bisa tetap kita layani. Seperti itu. Oke. Berarti Mas di semua ini serba ada ya Mas. Nah, selama pabriknya itu jual, masih ada, masih produksi, bisa dibeli di toko kami. Oke. Nah Mas, untuk segi kayak kelebihan Mas, menghindari harganya, produknya, pengirimannya, kemudian garansinya untuk toko bangunan Wiono Putra Rezeki itu seperti apa? Untuk produk Nusa. Enggak, untuk seluruhnya, untuk layanannya. Jadi kami melayani pengiriman kami gratis. Itu pertama. Lokasinya kita sampai Gunung Kidul, pernah sampai Klaten, pernah sampai ke Wonogiri, Romoko, itu pernah. Dan kita nggak pernah memungut biaya ongkir, itu nggak pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah menunda pengiriman. Oh, hari ini bisa dikirim? Kalau hari ini bisa dikirim, kita kirim hari ini. Tapi paling lama delaynya 1 hari, karena kebetulan kalau hari ini pas menumpuk rame penuh ya kita tetap paling lamanya besok. Berarti memang untuk pengirimannya cepat ya Mas ya? Iya. Kemudian ada lagi Mas untuk kayak garansinya Mas atau mungkin harganya ini dibandingkan lainnya? Boleh. Kalau harga, kalau nanti sobat PRM atau sahabat Nusa di mana saja kalau belanja di toko kami, kita garansi seandainya memang ada harga-harga yang Mas kok ini kemahalan, bisa langsung kontak ke saya atau ke nomor admin nanti akan kita layani. Jadi kita tidak anti kritik ya, kita tidak anti kritik atau saran. Jadi kalau memang ada masukan kita akan menerima dan kita akan respon secepat mungkin. Oke, berarti untuk harga nego tadi Iya. bisa ya? Contoh kasusnya kemarin ada mungkin dari proyek proyeknya Nusa kebetulan waktu dipasang ada masalah. Nah, kita reject. Kita komunikasi dengan Nusa dan kita tuker itu Mbak. Diretur. Jadi pelayanan kita dengan Nusa pun juga baik, kita dengan customer juga baik. Jadi bagaimana konsumen itu tetap nomor 1 Mbak. Oke. Konsumen raja Mas, yang menggaji soalnya ini. Itu kalau saya nggak jualan dengan baik, nah, saya nggak bisa menggaji teman-teman. Kalau nanti Mbak Moni nggak bisa jualan ke saya juga nggak bisa. Jadi gaji. Makanya prinsipnya konsumen kita tetap nomor 1. Garansi Mas, untuk garansi sendiri ada enggak? Garansi apa ini Mbak? Mungkin kalau ada pembelian produk misalnya ada kayak Mas ini kok barangnya kayak gini setelah dipasang, misalnya kayak ini ada kelistrikan juga ya Mas ya? Gerinda, itu gimana? Garansi kita ada garansinya. Nah, tapi kita juga ada barang-barang yang tidak bergaransi. Jadi kalau yang garansi kita pasti akan informasikan. Dan bagaimana biar garansi itu tidak hangus. Kita selalu informasikan ke konsumen kami. Apapun itu Pak, nanti kalau nanti mau retur jangan sampai sekian hari langsung komplain. Karena apa? Kalau nanti telat komplainnya terlalu lama,
selisih bulan, kita kan juga harus menyelesaikan administrasi untuk negara juga ya Mbak, untuk perpajakan dan lain sebagainya. Masuk udah masuk pajak lah kan kita juga repot. Jadi lebih enak ikuti juga aturan returnya, garansinya kita. Tapi kita tetap bagaimana konsumen kita bisa terlayani. Oke, berarti memang nomor satu tetap konsumen. Ya. Baik Mas. Nah, alasan dari Mas Fendi sendiri, Mas, berarti kan udah 10 tahun ambil Nusa, alasannya tetap kerjasama dan ambil produk Nusa itu apa? Alasannya kalau ada komplain, retur itu enak Mbak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ya kita karena sudah berrelasi lama, jadi kita sudah tahu meskipun mungkin dalam berrelasi kadang ada perselisihan, ada yang tidak pas, tetapi selalu kita selesaikan dengan komunikasi. Biar kedepannya juga lebih baik, kerjasamanya lebih enak, akhirnya terjalinnya sampai hari ini. Pernah kecewa nggak ini Mas? Karena ada keluhan Mas dari keluhan produk Nusa sendiri ada nggak? Untuk keluhan mungkin masukan buat teman-teman Nusa, jadi jadwal pengirimannya kita juga harus lebih sesuai. Terus kalau ada retur, mungkin dari kantor itu juga mau meretur, tapi kadang bagian pengirimannya yang telat, nggak mau, ada alasan ini itu mungkin. Nah itu mungkin yang harus diperbaiki. Jadi biar sama-sama nyaman ini nanti. Jadi kalau kita sama-sama nyaman, kan seneng nih Mbak. Iya, kerjasamanya lancar. Saya seneng positif, Nusa juga seneng positif, akhirnya kita bisa menjual lebih banyak. Terima kasih Mas untuk masukan, akan menjadi ya koreksi lah untuk kita ya Pak. Sama-sama. Nah Mas, tadi ada keluhan ya Mas. Nah, ada nggak keunggulan produk Nusa yang dirasakan secara pribadi maupun secara pelanggan? Ya itu tadi, keunggulannya tergaransi Mbak. Iya, tergaransi. Jadi kalau memang ada cacat produksi dari Nusa yang dikomplain dari customer, kita bisa menampung itu semua dan kita juga bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi sama-sama nyaman. Nah Mas, terkait keluhan tadi, terkait mungkin kayak pas retur, kemudian responnya kurang. Nah, sebenarnya respon Nusa sendiri saat mungkin pengirimannya kayak terlambat, atau responnya seperti apa Mas? Kalau responnya sudah mulai bagus sih Mbak, untuk Nusa sendiri sudah mulai bagus untuk pengiriman. Jadwalnya kalau saya cek ke bagian buyer kami, itu sudah mulai terjadwal baik. Sudah ada perkiraan pengirimannya kurang lebih ini, meskipun message-nya tidak jauh, paling hanya 1-2 hari aja. Cuman yang itu sudah mulai baik. Tinggal untuk pengambilan returnya ini tadi dari kantor tapi dari distributor mungkin ya? Dari yang kirim itu kadang yang sering rewel. Nah Mas, untuk produk Nusa sendiri Mas Fandi mendapatkan produk Nusa dari distributor mana nih Mas? Dari Nusa Retail. Langsung dari Nusa Retail. Berarti komunikasinya lebih mudah. Jadi kita dari Nusa Retail. Nah mungkin ada masukan-masukan lain nggak Mas untuk Nusa nih? Nggak ada sih. Semakin berkembang saja, selalu berinovasi dan selalu menjaga kualitas untuk konsumen kita. Baik. Saya berterima kasih sih Mas Fendi untuk waktunya. Mas Fendi yang sibuk ini sebagai owner Wiono Putra Rezeki Milih sudah mau untuk ngobrol bareng dengan saya di Grebek Toko Nusa. Kedepannya saya doakan bisa buka cabang-cabang toko lain. Amin. Mungkin nggak hanya di Gunung Kidul nih Mas, mungkin bisa di Solo, Klaten atau seperti apa itu. Amin. Amin. Bisa berkembang lebih baik. Amin. Bisa memberikan lapangan kerja juga buat banyak orang. Keberkahan ya Mas ya. Berbagi berkat buat banyak orang. Nah kedepannya untuk Wiono Putra semoga semakin sukses, lancar, semakin besar, dan juga bisa tentunya bekerja sama dengan Nusa ya Mas. Amin. Mas, untuk closingan ya Mas, bisa di-spill lagi, mau nyari Wiono Putra kemana, bisa hubungi kemana, bisa silakan. Halo sahabat Nusa, jangan lupa ya kalau butuh bahan bangunan dari nol sampai finishing bisa main ke toko kami di Toko Wiono Putra Rezeki Milih, Jalan Wonosari Karangmojo KM 7. Jangan lupa juga
juga ikuti terus di media sosial kami di Instagram, follow TikTok, dan subscribe di YouTube kami @lionoputra_rezeki_mili. Liono Putra Rezeki Mili lebih berkualitas, lebih hemat. Oke, amin. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya Mas ya. Saya sudah sama-sama. diizinkan untuk bertanya jawab dengan Mas Fandi. Ini mungkin ada sedikit kenang-kenangan kita. Semoga berkenan untuk menerima ya Mas ya. Nusa, jaminan kualitas prima.